Thank you, Yos. Shalom, teman-teman. Di sini ada Rio nggak ya? Yuk, baca chat saya, yuk. Oh, oke. Oke, udah. Sebentar ya, saya pasang timer dulu supaya nggak kelamaan. Oke, hari ini saya mau sharing tentang kita harus melewati kebaikan umum terlebih dahulu. Jadi kan perintah Tuhan Yesus ya di Matius 5 ayat 48 kan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tapi sebelum kita mikir untuk jadi sempurna, kebanyakan orang itu mikirnya sempurnanya dulu. Padahal harus ada yang dilewatin terlebih dahulu. Apa tuh? Kebaikan umum ya. Kebaikan umum terlebih dahulu. Nah ini sebetulnya harus dilewati ya. Oke. Sebetulnya cerita ini berangkat dari Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Mungkin kita baca kali ya secara cepat. Kita buka. Matius 19 ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Minta tolong Yusuf deh buat baca. Sembilan belas sampai 26 ya, Kak? Ya, 16, yuk. Le, 16. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang Yusuf, muda itu, sorry. Pelan-pelan bacanya. Santai "Oh, aja. oke." Ya. Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Oke. Makasih Yusuf. Tahan dulu ayatnya ya. Mungkin ayat yang ke-26 agak diperbesar kali ya supaya kelihatan. Sorry, mundur dari ayat 25. 25 dulu baru 26. Nah, ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus tentang tadi ya, orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga. Berarti nggak boleh kaya dong, Kak. Bukan itu sebetulnya penekanannya. Tapi bicara soal orang muda kaya ini sebetulnya terikat. Dia mau hidup benar, dia mau hidup standarnya yang Tuhan mau, tapi dia masih terikat. Nah, ini sebetulnya yang
Tuhan Yesus mau supaya dia ngelepasin hartanya ya, supaya bisa diajar. Jadi bukan berarti ayat ini mau mengatakan kita nggak boleh jadi orang kaya. Kita harus kaya, kita harus maksimal untuk kerajaan Allah. Oke, kemudian setelah Tuhan Yesus bilang orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga, akhirnya murid-muridnya berkata, ketika murid-murid mendengar hal itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Nah, diselamatkan di sini kita udah sering belajar ya. Selamat di sini bukan masuk surga. Selamat di sini bukan terhindarnya seseorang dari api neraka. Tapi selamat atau pengertian selamat di sini artinya adalah dikembalikan ke rancangan semula. Sedikit sajakah Tuhan orang yang dikembalikan ke rancangan semula? Maksudnya begitu. Baru di ayat 26. Ayat 26 di situ dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Bagi manusia ini mustahil. Tetapi bagi Allah ini tidak ada yang mustahil. Ulang ya. Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Atau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Konteksnya apa di sini? Kesempurnaan. Jadi jangan pakai tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ini diartikan dalam artian lain begitu. Jadi orang punya masalah terus akhirnya pendetanya bilang, tenang, jangan takut, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Konteksnya dirubah jadi masalah hidup ya, penyelesaian masalah hidup. Padahal di situ konteksnya tentang atau bicara soal kesempurnaan. Oke Kak, saya nggak ngerti Kak, maksudnya konteks itu apa? Konteks itu ayat sebelum dan ayat sesudahnya bicara apa? Itu konteksnya maksudnya. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, konteksnya adalah bicara soal kesempurnaan. Sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Sedikit saja ke orang yang sempurna. Nah, nanti kita akan bahas. Sebetulnya dari cerita atau kisah orang muda kaya ini ada pelajaran emas yang kita bisa ambil. Tapi sayangnya ya, dia udah nantang gitu. Apalagi yang kurang Tuhan Yesus? Wah, ini keren sih menurut saya. Apalagi yang kurang, ini keren. Tapi setelah nanya begitu, Tuhan Yesus bilang, jual segala harta milikmu, bagikan orang miskin, baru ikut aku, langsung ciut. Langsung ciut ya. Dia baru melepaskan harta loh. Baru soal, ya Kak, kan lu belum ngalamin Kak. Jadi lu gampang ngomongin, oke. Tapi kita punya contoh yang lebih ekstrim. Dan bahkan itu ada di perjanjian lama. Siapa? Bisa tebak nggak yang saya maksud siapa? Siapa yang saya maksud? Kalau perjanjian baru kan contohnya saya atau kita sedang membahas soal Matius 19 ayat 16 sampai 26 tentang orang muda kaya yang ingin memperoleh hidup yang kekal. Kalau perjanjian lama siapa? Ayub. Ayub. Oke, boleh Ayub. Yang lebih apa? Bukan lebih spesifik sih, apa ya? Kan kalau ini disuruh melepaskan harta ya. Oke, saya jawab aja lah biar cepet lah ya. Abraham, kelamaan. Abraham itu disuruh mempersembahkan anaknya, gila. Ini baru bicara harta loh, melepaskan harta. Belum bisa bicara melepaskan nyawa seseorang. Ya sama aja sih sebetulnya harta di situ kan juga Ishak yang lain ya. Ishak itu melambangkan sesuatu yang berharga, yang cenderung kita pertahankan. Oke, kita lanjut. Jadi sebetulnya pembahasan ini arahnya lebih kemana, Kak? Untuk jadi sempurna ya, mengenakan kodrat ilahi, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela seperti yang ditargetkan kepada umat perjanjian baru. Sebelum kita bicara itu, sebetulnya kita harus bicara standar kebaikan pada umumnya. Ini kamera saya kenapa ya? Tunggu ya. Sebelum bicara kesempurnaan, sebetulnya kita harus bicara soal standar kebaikan moral
manusia ya, atau pada umumnya. Oke, agak blur, nggak apa-apa lah ya. Nah, kebaikan umum sebetulnya adalah kebaikan yang telah dimiliki orang kaya yang mengingini hidup kekal di dalam kisah yang tertulis dalam Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Yusuf ya. Orang kaya di situ maksudnya adalah orang muda kaya yang tadi ya. Orang muda kaya. Sayang sekali padahal pertanyaannya udah bener. Langkahnya udah bener. Tapi sayangnya dia nggak berani bayar harganya. Langkahnya udah bener, jalurnya udah bener. Dia pertanyaannya udah bener, nanya Tuhan Yesus, apalagi yang kurang? Orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan mengingini hidup kekal ini adalah seorang yang telah melakukan hukum Taurat sejak masa mudanya. Jadi ini bukan orang sembarangan ya yang datangin Tuhan Yesus ini. Kita tahu ya kalau seseorang gagal melakukan Taurat, misalnya ada 10 ya, ada 10. Kita bicara 10 ya, 10 hukum. Kita udah melakukan 9 tapi gagal 1. Itu nggak diperhitungkan semuanya. Nah, orang muda kaya ini tidak bercacat celah dalam melakukan Taurat. Orang seperti ini pasti hidupnya berkualitas tinggi secara umum. Ia sudah memiliki hidup yang berkualitas tinggi dalam ukuran manusia. Makanya di Matius 5 ayat 20 dikatakan ya, jikalau hidup keagamaanmu tidak melebihi. Oke, buka deh Matius 5 ayat 20 deh. Kita buka. Oke, boleh minta tolong baca satu orang? Adi deh. Matius 5 ayat 20. Ya. Maka aku berkata kepadamu, terus jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sebetulnya target orang Kristen itu bukan menjadi orang baik saja dalam ukuran manusia pada umumnya. Tapi bagaimana setiap orang percaya itu diubahkan sampai mengalami kedewasaan rohani, sampai mengalami pertumbuhan rohani yang disebut sebagai mengenakan kodrat ilahi. Mengenakan kodrat ilahi itu apa, Kak? Mengenakan karakter ilahi, pikiran perasaan Kristus. Ini dua hal yang berbeda ya. Melakukan hukum dan peraturan dengan melakukan apa yang Bapa kehendaki itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nanti kalau ada yang mau tanya atau pada saat saya sedang menjelaskan di bagian manapun, seperti biasa kamu boleh interupsi saya di bagian manapun. Jadi kalau ada yang mau nanya, daripada ditahan-tahan, mendingan tanya langsung ya. Oke, saya lanjut. Sekali lagi ya, tentu saja orang muda kaya tersebut di dalam Matius yang ke-19 termasuk orang saleh di mata manusia. Tapi tadi ingat ya Matius 5 ayat 20, jikalau hidup keagamanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kata kebenaran dalam Matius 5 ayat 20, kita juga udah sering bahas ya, dari kata dikaiosune. Artinya kebenaran yang berkaitan dengan tingkah laku. Jadi omong kosong kalau dalam tingkah laku sehari-hari aja, kebaikan moral manusia pada umumnya aja masih banyak yang perlu dibereskan. Terus kita bicara kesempurnaan, waduh, itu masih jauh sekali. Masih jauh sekali. Nanti kita bahas lebih detail lagi.
Sekali lagi, orang kaya tersebut termasuk orang saleh ya, termasuk orang saleh di mata manusia. Tetapi menjadi persoalan lain ketika ia bertanya kepada Tuhan Yesus, apalagi yang kurang? Mantep nggak tuh? Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang Tuhan untuk memiliki hidup yang kekal lebih daripada apa yang telah dicapai oleh saya, kata orang muda kaya tersebut. Apalagi yang kurang Tuhan? Ternyata yang kurang adalah memiliki hidup yang kekal atau hidup yang berkualitas menurut Tuhan. Ulang ya. Ternyata yang kurang adalah memiliki hidup yang kekal atau hidup yang berkualitas menurut Tuhan. Perjanjian lama standarnya melakukan hukum peraturan yang berstandar Taurat ya. Tapi perjanjian baru, Tuhan sendiri sebagai hukumnya. The Lord is my law. The Lord is my law. Nah, bicara soal hidup yang kekal, sebetulnya bukan hanya bicara panjangnya hidup. Jadi kalau orang muda kayak ini bertanya soal bagaimana supaya aku memperoleh hidup yang kekal, bicara hidup yang kekal itu bukan hanya bicara panjangnya hidup, tapi juga bicara dalamnya hidup, bicara kualitas hidup. Ingat kata hidup dalam Alkitab yang saya tahu sejauh ini ada dua ya. Yang pertama adalah bios, yang kedua adalah zoe. Zoe ya, bukan zoe kordelik ya. Zoe. Zoe artinya cara hidup. Tentu yang tinggi kualitasnya. Yang berstandarkan moral Allah. Nah, ini pasti yang baru ikutan agak bingung nih. Standar moral Allah tuh apa, Kak? Waduh. Ini panjang sih untuk ngejelasin ini. Tapi tetap setia aja ikutin pembahasan di Komsel Ibadah Gabungan PA. Nanti lama-lama juga ngerti. Atau enggak kalau kamu nggak sabaran ya, minta catatannya ke teman-teman yang udah pernah ikutan. Teman-teman yang lama pasti udah tahu, udah pernah dibagiin hal ini. Ulang ya, hidup yang kekal itu bukan hanya bicara panjangnya hidup. Bukan hanya bicara panjangnya hidup, tetapi juga bicara dalamnya hidup, kualitas hidup. Kehidupan yang berkualitas standar moral Allah. Kehidupan macam apa dan macam mana yang berstandar moral Allah? Kehidupan model Tuhan Yesus. Kita buka Ibrani 5 ayat 9. Jadi kalau ada pertanyaan, kehidupan yang macam mana yang berkualitas standar moral Allah? Tentu jawabannya adalah, sekali lagi, kehidupan seperti yang Tuhan Yesus peragakan sewaktu ia berinkarnasi menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Kita baca Ibrani 5 ayat 9. Oke, minta tolong siapa yang suaranya ngebas ya? Tunggu. Anca deh. Nah, saya suka nih suara Anca nih, tegas. Ayo, Cak, mainkan, Cak. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Iya. Dan sesudah ia di situ siapa? Tuhan Yesus mencapai kesempurnaannya. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan Yesus waktu berinkarnasi menjadi manusia dia udah sempurna, ini salah total ya. Kesalahan fatal dan total. Dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Dalam segala hal. Dan dari kalimat dalam ayat ini sebetulnya ketahuan ya, ada proses yang perlu dijalani oleh Tuhan Yesus untuk sampai pada kesempurnaan. Tidak otomatis. Nih, perhatiin ya. Dan sesudah, oke, sebelumnya makasih Anca udah baca ayatnya. Adi juga makasih tadi. Yusuf juga, kalau tadi saya lupa bilang terima kasih. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, berarti sebelumnya udah sempurna belum? Belum. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kata pokok keselamatan sini dalam teks aslinya adalah aitios. Role model, penggubah. Role model, penggubah ya. Jadi Tuhan Yesus itu berproses
Coba deh bayangin, kamu baca di Alkitab, Tuhan Yesus itu pelayanan umur berapa tahun? 30. 30 tahun. Kenapa Tuhan Yesus nggak pelayanan dari umur 15 tahun? Kan banyak ya pendeta, saya pelayanan dari umur 17 tahun ya. Wih, keren sekali ya. Mantap. Tapi kalau lihat di Alkitab, Tuhan Yesus baru pelayanan malah umur 30 tahun. Terus 30 tahun kemana aja loh? Misalnya ditanya gitu kan. Kemana aja loh? Misalnya kita tanya begitu ke Tuhan Yesus. Atau diserang sama orang. Kemana aja Tuhan Yesus selama 30 tahun kalau dia nggak pelayanan? Dia belajar. Belajar. Umur 12 tahun aja dia berdebat dengan ahli-ahli kitab ya. Di bait Allah. Gila. 12 tahun berdebat loh. Dan 30 tahun baru melayani. Ngapain aja Kak? Belajar tadi. Nah nanti kita bahas ya. Kok di Alkitab nggak diceritain lengkap ya? Nanti itu pembahasan tersendiri. Nanti kalau ada kesempatan kita bahas ya. Jadi kalau ditanya sekali lagi, standar moral Allah itu seperti siapa? Atau kehidupan yang macam mana? Jawabannya adalah kehidupan seperti yang Tuhan Yesus peragakan. Ia menjadi teladan yang sempurna, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mencapai target tersebut, yaitu mengenakan kodrat ilahi. Nggak ada lagi alasan yang menjadi alasan buat kita. Tuhan Yesus berproses loh. Dan ia sempurna loh, berhasil loh. Ini sebetulnya pertaruhan ya. Seandainya Tuhan Yesus gagal menjadi aitios, waduh, mau jadi apa jagat raya ini? Tapi nggak mungkin kalau kita bisa sempurna. Tadi ayat 26 dibilang ya, bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dan ini konteksnya tentang kesempurnaan. Kesel juga sih kalau ada orang yang pakai ayat ini buat konteks lain ya. Ada dua sebetulnya yang bicara soal tidak ada yang mustahil ya. Ada dua ayat. Salah satunya di Matius 19 ini. Maka berkaitan dengan Matius 19 tadi, orang kaya tersebut harus menjual segala miliknya, membagikannya kepada orang miskin, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk mengikuti dia. Nah, sekarang jadi pertanyaan, mengikut Tuhan Yesus itu artinya apa? Mengikut Tuhan Yesus itu artinya apa? Tuhanku memilihku mengikut jejakmu menjadi kesukaan Bapa. Wah, ini suatu kehormatan sih bisa terlahir sebagai pengikut Kristus. Dan kalaupun nggak dari lahir dan pada akhirnya memilih untuk mengikuti Yesus, selamat. Saya ucapkan selamat datang. Tapi juga harus berjuang, jangan setelah ikut Yesus terus punya pikiran gue udah diselamatkan. Wah, ini salah, ini ngawur ini. Ngaco ini pasti pengajarannya. Oke, belum dijawab tadi. Mengikut Tuhan Yesus itu apa artinya? Apa tuh artinya? Mengikut Tuhan Yesus artinya mengikut jejaknya. Berjuang hidup sama seperti dia hidup. Maka kita diberikan Injil. Injil itu cara hidupnya Tuhan Yesus. Injil itu cara hidupnya Tuhan Yesus. Dan kalau kita belajar Injil dan kita mempraktekannya, itu yang disebut mengikut Kristus. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayat ini jelas banget bilangnya. Ayat ini jelas banget bilang tentang soal perkara orang yang mengikuti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Coba Yosua baca. Yosua Agusta. 1 Yohanes 2 ayat 6.
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Iya. Jelas nggak ayat ini? Jelas banget. Thank you, Yos. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Dia hidup. Ia wajib hidup sama seperti Dia hidup. Orang yang tidak seperti Dia hidup sebetulnya tidak bisa mengatakan ada di dalam Dia. Target orang Kristen bukan menjadi orang baik saja, bahkan bukan sama sekali menjadi orang baik, tetapi sempurna. Tidak boleh ada di wilayah mediokritas. Ini wilayah abu-abu sebetulnya. Apa sih itu mediokritas? Wilayah mediokritas artinya tidak maksimal. Dia nggak jadi baik banget, nggak jadi jahat juga. Ya biasa-biasa aja. Yang penting jadi orang baik, kan semua agama mengajarkan kebaikan. Berarti dia belum mengenal kekristenan yang sesungguhnya ya. Belum mengenal kekristenan yang sesungguhnya. Ulang nih, ini penting nih. Kita tidak boleh ada di wilayah mediokritas. Artinya biasa-biasa aja. Harus ekstrim. Wih, masa sih harus ekstrim? Dan ini sebetulnya standarnya. Ini standarnya tahu. Kita tidak boleh berada di wilayah abu-abu. Artinya tidak maksimal. Kita tidak berjuang untuk sempurna. Sampai mencapai keserupaan dengan Dia. Ini yang disebut meleset ya. Orang kita ditargetkan buat jadi sempurna, mengenakan kodrat ilahi, tidak bercacat celah, tapi malah jadi orang baik dalam ukuran agama. Buat apa Tuhan Yesus datang? Sebelum Tuhan Yesus datang itu udah ada agama Yahudi tahun 1440 sebelum Masehi. Kristen baru lahir tahun 100 Masehi. Pertanyaannya, sebelum Tuhan Yesus datang banyak gak orang baik? Banyak. Kenapa dia datang? Untuk ngasih tahu kita cara hidup yang menyukakan hati Bapa. Menjadikan Tuhan sebagai hukumnya. The Lord is my law. Jadi dibilang meleset, iya meleset. Dibilang salah sasaran. Jadi orang Kristen biasa-biasa aja, nggak usah terlalu ekstrim. Oke, yuk. Jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Aduh. Tentu dibilang ekstrim di sini bukan kayak teman kita yang di seberang ya, yang teriak-teriak sampai membentuk satu front ya. Front pembela agama. Aduh, nggak perlu. Membela Tuhan itu dengan cara melakukan kehendaknya. Itu baru betul. Amin nggak? Bukan membela. Ya ampun. Kok Tuhan dibela? Kesannya Tuhan yang lebih lemah gitu. Tuhan yang membela kita, jangan kita yang membela Tuhan. Ini udah sinting namanya. Tetapi yang penting untuk dipahami di sini adalah tidak bisa kita mengatakan untuk hidup kudus, sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, kalau dalam kelakuan hidup, kalau dalam kebaikan moral pada umumnya saja, kita masih terdapat banyak cacat celah. Ulang nih, ini sebetulnya poinnya. Poin yang mau saya bagikan. Ini waktunya sebentar lagi nih. Nggak sempat deh kita bahas tentang pelajaran emas Matius 19. Nanti kita lanjut deh. Ulang nih ya. Tetapi yang penting untuk dipahami di sini adalah tidak bisa kita mengatakan untuk hidup kudus, sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, kalau dalam kelakuan hidup saja, kalau dalam kebaikan moral pada umumnya saja, kita masih terdapat banyak cacat celah. Misalnya apa, Kak? Suka bicara kasar, bicara kotor, males, merugikan sesama, tidak sopan, menggosip, egois, ingin selalu diuntungkan, nggak peduli orang lain, iri, cemburu, marah, dendam, dan sebagainya.
selesaikan dulu bagian ini. Selesaikan dulu yang ini. Jangan kita berkata mencintai Tuhan kalau kita tidak berusaha menyelesaikan bagian ini. Sebelum kita menyelesaikan bagian ini itu apa, Kak? Menjadi baik secara moral umum. Kita nggak bisa melangkah ke step berikutnya. Apa tuh step berikutnya? Target kita mengenakan kodrat ilahi. Mengenakan kodrat ilahi. Ini target kita ya. Target setiap orang percaya yang percaya di dalam namanya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Karena waktu saya sudah habis. Jadi saya cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, kita nyanyi. Tidak ada? Cukup? Oke.